Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini merupakan salah satu dari teori belajar yang memiliki teori yang menarik karena bagaimana teori belajar kognitif ini lebih mengedepankan tentang bagaimana individu memproses informasi dari stimulus-stimulus yang berada di lingkungannya. Kalau kita belajar tentang teori belajar kognitif, maka kita bicara tentang bagaimana fungsi-fungsi kognitif dalam kehidupan, khususnya dalam konteks belajar. Satu hal yang perlu kita bicarakan adalah berkaitan dengan pikiran. Pikiran itu berada pada diri manusia adalah alat yang sangat bermanfaat berkaitan dalam pembuatan makna dari suatu objek atau stimulus. Karena setiap saat individu itu atau manusia itu melihat, mendengar, merasakan sesuatu, dan pada saat yang sama dia memutuskan apa yang sedang diamatinya dan menghubungkannya dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Nah, seterusnya adalah setelah kemudian menghubungkannya, maka kemudian apakah individu itu akan menyimpannya informasi itu atau dilupakan begitu saja. Nah, dalam proses belajar dalam ketika mengamati sesuatu atau mengamati informasi itu, individu itu bisa secara sadar maupun tidak sadar atau bahkan setengah sadar itu mengamati hal-hal yang berada di luar dirinya. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan pandangan tentang belajar, yang pertama adalah bahwa teori belajar kognitif itu memandang bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, melainkan oleh faktor-faktor yang ada pada dirinya sendiri. Artinya adalah bahwa perilaku manusia atau bahkan pengetahuan manusia itu dalam konteks belajar itu lebih ditentukan pada faktor yang lebih besar itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Sebagai individu yang normal, ketika individu itu mendapatkan stimulus, maka secara alamiah dia akan melakukan atau merespon setiap stimulus yang ada. Kemudian yang ketiga, bahwa belajar merupakan proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa stimulus yang berasal dari luar individu itu akan dikenali, kemudian dipahami, dideskripsikan, dimaknai, dan itu merupakan proses internal dalam diri individu. Nah, kalau kita bicara tentang teori belajar kognitif,
Karena teori belajar kognitif itu adalah teori belajar yang menjelaskan tentang bagaimana informasi dari stimulus yang didapatkan dari luar individu itu yang berupa informasi itu, bagaimana kemudian dia akan diolah menjadi satu pengetahuan baru. Maka di dalam gambar ini, dalam teori seringkali kemudian juga lebih ditekankan pada bagaimana kemudian pengolahan informasi berkaitan dengan belajar, sehingga ada teori pengolahan informasi tentang belajar. Nah, di dalam gambar ini sedikit menjelaskan bahwa stimulus yang ada pada luar individu itu, baik stimulusnya itu yang bersifat fisik, itu kemudian diamati dan kemudian dimasukkan dalam short term sensory store atau STSS atau short term sensory store atau penampungan sensori jangka pendek. Nah, kalau kemudian dalam penampungan memori sensori jangka pendek ini akan kemudian dimasukkan dalam short term memory, maka di situ harus ada attention atau perhatian. Jadi kalau kita melihat sesuatu tanpa ada perhatian, maka kemudian itu ya hanya tidak akan masuk ke short term memory atau memori jangka pendek, tetapi harus kemudian harus ada perhatian sehingga kemudian informasi yang baru itu kemudian akan dimasukkan dalam short term memory atau memori jangka pendek. Nah, di dalam short term memory itu akan jangka pendek itu akan kemudian diolah dalam working memory. Nah, di dalam working memory kalau kemudian informasi itu tidak diolah, maka bisa jadi akan hilang itu informasi atau bahkan lupa karena hilang informasinya itu. Begitu juga sama halnya di STSS itu, short term sensory store itu, kalau kemudian tidak ada perhatian maka dia akan hilang atau dilupakan, kemudian termasuk di dalam short term memory. Nah, informasi itu akan kemudian masuk di long term memory ketika kemudian di working memory itu ada pengulangan dan juga ada encoding. Kalau ada pengulangan informasi yang didapatkan itu berulang-ulang atau diulang secara sadar oleh individu, maka kemudian informasi itu akan tersimpan di dalam long term memory atau LTM itu. Secara gambaran secara jelas dijelaskan pada slide ini bahwa gambar mode yang pertama, gambar mode tersebut menunjukkan titik awal dan akhir dari peristiwa pengolahan informasi. Garis putus-putus mencerminkan batas antara peristiwa kognitif internal dan dunia eksternal. Dalam model tersebut, tampak bahwa stimulus fisik seperti cahaya panas, kemudian tekanan udara ataupun suara ditangkap oleh seseorang dan disimpan secara cepat di dalam sistem penampungan penginderaan jangka pendek atau disebut sebagai short term sensory store. Kemudian apabila informasi itu diperhatikan, maka informasi itu disampaikan ke memori jangka pendek atau STM, kemudian sistem penampungan memori kerja. Lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah bahwa informasi dalam STM atau memori kerja itu jika diulang-ulang ataupun disandikan, maka dapat dimasukkan ke dalam memori jangka panjang atau long term memory. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana kemudian informasi yang didapatkan itu kemudian bisa disimpan, diingat di dalam memori jangka panjang. Nah, di dalam teori belajar kognitif itu karena bagaimana kemudian individu ataupun peserta didik itu mengembangkan fungsi-fungsi kognitifnya, maka
di dalam teori belajar kognitif itu salah satu implikasinya adalah pada teori konstruktivisme dalam belajar atau tentang belajar. Dalam teori konstruktivisme tentang belajar ini nanti akan dijelaskan secara lebih detail di bab selanjutnya, tetapi intinya adalah bahwa konsep teori konstruktivisme itu yang pertama adalah bahwa belajar itu mengkonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Jadi stimulus itu dikonstruksi, kemudian dimaknai. Kemudian yang kedua, intisari dari teori konstruktivisme itu adalah bahwa peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. Jadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, peserta didik itu harus mentransformasikan informasi itu ke dalam dirinya sendiri. Teori ini memandang peserta didik sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Kemudian yang keempat, dalam belajar, peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, kemudian menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan berkutat dengan berbagai gagasannya. Nah, ini adalah 4 hal prinsip pokok tentang teori belajar konstruktivisme. Bagaimana individu itu mengkonsumsi pengetahuan atas informasi-informasi yang dia dapatkan, kemudian diolah, dan kemudian dimasukkan dalam fungsi-fungsi kognitifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang asumsi belajar dari teori belajar kognitif. Yang ada 4 asumsi. Yang pertama adalah bahwa pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat dalam belajar aktif. Artinya adalah bahwa pengetahuan atau informasi itu dikonstruksi secara aktif oleh peserta didik. Ya, jadi mungkin kita mengenal cara belajar siswa aktif, gitu ya. Nah itu barangkali menjadi bentuk dan bagaimana kemudian asumsi tentang belajar ini diimplementasikan. Kemudian yang kedua, pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh peserta didik yang membuat representasi atas kegiatannya sendiri. Jadi individu yang merupakan karena keaktifan belajar aktif itu dilakukan oleh individu secara mandiri, maka bagaimana kemudian secara simbolik itu pengetahuan itu dikonstruksikan oleh individu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang menyampaikan maknanya kepada orang lain. Kemudian yang keempat, bahwa pengetahuan itu secara simbol teoretik dikonstruksikan oleh peserta didik yang mencoba menjelaskan objek yang tidak benar-benar dipahaminya. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar dalam teori belajar kognitif itu dari Thomas dan Rahwer itu ada 4 prinsip belajar. Yang pertama adalah spesifikasi. Spesifikasi bermakna bahwa strategi belajar yang efektif itu hendaknya memperhatikan berkaitan dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Hal ini di beberapa bab di awal itu sudah dibicarakan bagaimana kemudian dalam konteks belajar maupun pembelajaran itu, maka tujuan belajar itu hendaknya menjadi satu hal yang perlu dicermati, yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi belajar. Kemudian juga berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana seorang pendidik itu
mengenal, memahami tentang berbagai macam karakteristik peserta didik. Yang kedua, pembuatan atau generativity. Dalam pembuatan, memungkinkan seseorang mengerjakan kembali materi yang telah dipelajari dan membuat sesuatu menjadi baru. Nah, jadi dalam strategi pembelajaran yang efektif itu adalah bagaimana kemudian ketika seorang itu mendapatkan suatu informasi, baik itu data, pengetahuan, apapun itu, ya, maka kemudian harus diulang, dikerjakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan yang efektif. Peserta didik mengetahui kapan dan bagaimana cara menerapkan strategi belajarnya. Tentu hal ini berkaitan dengan keunikan dari individu masing-masing. Karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda berkaitan dengan style belajarnya. Sehingga ketika seorang individu atau peserta didik itu bisa mengetahui kapan dan bagaimana dalam penerapan strategi belajarnya, maka dia akan mendapatkan strategi belajar yang efektif. Yang kemudian yang keempat adalah kemujaraban personal. Dalam kemujaraban personal ini bermakna bahwa peserta didik harus memiliki kejelasan bahwa belajar akan berhasil bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bermakna bahwa peserta didik itu harus memiliki keyakinan, harus memiliki kepercayaan bahwa keberhasilan sebuah pembelajaran, keberhasilan dari mendapatkan suatu pengetahuan itu harus dilandasi dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, kegiatan yang sungguh-sungguh dilakukan. Kemudian ada strategi belajar. Ada 3 strategi belajar. Yang pertama adalah membuat catatan, yang kedua adalah belajar kelompok, dan yang ketiga adalah menggunakan metode PQ4N. Nah, yang pertama adalah membuat catatan. Di dalam konteks pembelajaran, seringkali selain menggunakan metode ceramah, metode diskusi, maka penting juga membuat catatan-catatan untuk menjadi dokumentasi dari proses pembelajaran itu, sehingga kemudian bisa diulang-ulang oleh peserta didik. Sehingga ini akan kemudian juga menjadi hal yang meningkatkan keberhasilan dalam belajar. Yang kedua adalah belajar kelompok. Nah, di dalam belajar kelompok ini memungkinkan peserta didik membahas materi yang telah dibaca atau didengar di kelas. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa di dalam metode belajar kelompok ini peserta didik akan belajar dan mengingat apa yang telah dipelajari secara lebih baik dibandingkan dengan peserta didik belajar sendiri. Nah, beberapa alasannya adalah bahwa individu dalam belajar kelompok itu dapat bertindak menjadi 2 peran, berperan menjadi 2 hal. Yang pertama, peran pertama adalah sebagai penyaji materi, dan yang kedua adalah sekaligus sebagai pendengar. Sehingga kemudian hal ini akan juga meningkatkan keberhasilan dari strategi belajar yang diraih, yang digunakan. Kemudian menggunakan metode PQ4M yang bermakna pertama adalah preview. Nah, di dalam tahapan preview ini, peserta didik mensurvei atau membaca dengan cepat materi yang dibaca untuk memperoleh gagasan utama dari pengorganisasian materi dan topik serta subtopik. Jadi dalam preview ini peserta didik cukup kemudian membaca secara cepat saja
tentang materi-materi yang ada. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode question atau pertanyaan. Di dalam question ini, peserta didik membuat pertanyaan untuk diri sendiri mengenai materi yang akan dibaca. Gunakan judul untuk merumuskan pertanyaan seperti apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Ini penting ya, dan ini menarik ketika kemudian kita pengen belajar untuk singkat dan lebih efektif gitu, dengan menggunakan metode question ini. Kemudian yang ketiga adalah setelah question maka read, ya. Nah, membaca materi. Ketika membaca materi, usahakan tidak menulis, ya. Coba disusun atas jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan pada tahapan question tadi. Nah, sehingga kemudian bacaan kita itu lebih terfokus. Kemudian yang ketiga adalah reflect on the material. Nah, di dalam tahapan ini peserta didik memahami dan membuat kebermanaan informasi yang disajikan. Ada beberapa cara di dalam tahapan ini. Yang pertama, menghubungkan materi yang sedang dibaca dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Ya. Kemudian yang kedua, menghubungkan subtopik di dalam bacaan dengan konsep atau prinsip yang penting. Dan memecahkan informasi yang kontradiktif. Dan yang keempat adalah menggunakan materi untuk memecahkan masalah yang disarankan oleh materi bacaan. Yang kelima adalah recite atau praktek mengingat informasi dengan cara menyajikan secara lisan terhadap hal-hal penting, ajukan pertanyaan dan menjawab sendiri. Jadi setelah dibaca, kemudian menghubungkan dengan materi, kemudian mencoba untuk mengingat hal-hal yang penting yang dibaca tadi, dan kemudian mengajukan pertanyaan, mencoba untuk mengajukan pertanyaan sekaligus juga kemudian dijawab secara mandiri terhadap pemahaman dari materi tersebut. Kemudian yang keenam adalah review. Review secara aktif atas materi yang telah dipelajari, difokuskan pada pertanyaan yang telah dirumuskan, kemudian baca kembali materi yang mendukung jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan sendiri. Jadi metode PDO4L ini sesungguhnya menunjukkan pada kita bagaimana kemudian seorang itu atau peserta didik itu harus mengulang, ya, membaca, kemudian bagaimana membaca yang efektif, bagaimana mengulang, dan kemudian mereview kembali. Nah, di dalam pembelajaran kognitif itu ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang yang menjadi tokoh dari pembelajaran kognitif. Yang pertama adalah Piaget. Nah, dalam konteks Piaget ini di bab 3 secara teoritik bisa dilihat di bab 3 tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, Piaget menyatakan bahwa dalam pembelajaran kognitif itu bahwa perkembangan kognitif itu merupakan suatu proses genetik yang didasari karena perkembangan sistem saraf. Nah, di dalam pembelajaran kognitif itu, Piaget menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa belajar merupakan proses identifikasi dan pengintegrasian stimulus atau informasi yang baru melalui skemata. Nah, yang kedua, struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema. Kemudian yang ketiga adalah proses terjadinya adaptasi dari skema yang telah terbentuk itu dengan stimulus baru itu melalui beberapa hal. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua adalah akomodasi, dan yang ketiga adalah equilibrium. Nah,
Yang ini bisa dilihat dari teori kognitifnya Piaget. Asimilasi itu adalah proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Jadi proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. Jadi individu atau peserta didik itu kan sesungguhnya sudah memiliki skema terhadap sesuatu. Nah, ketika kemudian ada informasi yang baru itu dimasukkan ke dalam diri individu, maka akan ada, walaupun sudah ada skema di sana, tetapi ada informasi baru tentang skema itu. Nah, yang kedua, akomodasi. Akomodasi itu merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru. Jadi asimilasi tadi itu adalah memasukkan informasi dalam skema, kemudian akomodasi itu adalah bagaimana kemudian informasi baru itu dirubah atau memproses mengubah skema yang telah dimiliki, sehingga kemudian akan mendapatkan pengetahuan baru atau informasi yang baru atau makna baru di situ. Kemudian yang ketiga adalah equilibrium. Nah, di dalam equilibrium ini Piaget percaya bahwa setiap anak mencoba memperoleh keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi antara asimilasi dan akomodasi itu akan selalu diakomodasi oleh individu dengan memberikan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ada informasi baru kemudian diolah, kemudian menjadi pengetahuan baru. Itu ekuilibrasi atau equilibrium. Nah, tokoh yang kedua adalah Brunner. Di dalam Brunner ini yang paling penting dalam pemahaman teori kognitifnya Brunner itu bahwa dalam teorinya Brunner ini menyatakan bahwa berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan sendiri sesuai aturan atau kesimpulan tertentu. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Dasar, ini yang paling penting, yang jadi titik poin dari teori kognitifnya Brunner, bahwa dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia itu sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Nah, ini terkait tadi juga dengan bagaimana tahapan-tahapan informasi ini masuk dalam indera, kemudian masuk di short term memory, kemudian masuk di long term memory. Jadi manusia itu adalah pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Kemudian, terkait dengan fungsi-fungsi kognitif, maka seringkali kita mengalami yang namanya ingat dan lupa. Ingat dan lupa ini adalah suatu yang manusiawi, apalagi berkaitan dengan lupa. Nah, bagaimana kita bisa ingat dan lupa? Kalau lupa, itu ada beberapa hal yang menyebabkan kita bisa menjadi lupa. Pertanyaannya adalah, mengapa kita bisa lupa? Ada beberapa alasan, ada beberapa jawaban yang menjelaskan bagaimana kita bisa lupa. Yang pertama adalah bahwa informasi dalam short term memory itu tidak ditransfer ke dalam long term memory. Artinya kalau kita melihat dari siklus tadi, dari tahapan tadi, dari informasi yang didapatkan melalui panca indera itu tidak hanya dimasukkan dalam short term memory yang memungkinkan individu itu mengalami kelupaan. Berbeda kalau kemudian dari short term memory itu kemudian diulang informasinya, kemudian dimasukkan dalam long term memory.
Nah, yang kedua, kehilangan kemampuan mengingat informasi yang telah ada dalam LTM. Walaupun bisa jadi dalam long term memory itu juga bisa mengalami kelupaan. Bisa jadi karena faktor usia, tetapi juga bisa karena beberapa hal. Jadi kemampuan mengingat informasi itu ya memang sangat berkait dengan bagaimana kemampuan berkaitan dengan usia dan lain sebagainya itu, sehingga semakin usia semakin senja gitu, maka dia akan kemungkinan untuk melupakan sesuatu itu lebih besar, ya. Walaupun tersimpan dalam long term memory. Nah, yang ketiga adalah kenapa lupa? Karena adanya interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi itu terjadi apabila informasi bercampur atau tergeser oleh informasi yang lain. Artinya bahwa kita punya informasi lama, tetapi ketika informasi lama itu kemudian karena proses dinamika yang terjadi pada individu itu kemudian bercampur dan juga bisa tergeser oleh informasi yang lain. Nah, di dalam konteks interferensi ini ada dua macam, ada interferensi retroaktif, ada interferensi proaktif. Nah, percampuran atau pergeseran yang membuat orang lupa itu dalam pemahaman intervensi retroaktif itu terjadi jika informasi yang telah dipelajari mengganggu mempelajari informasi berikutnya. Misalnya kalau kita membahas tentang satu bab hari ini misalnya, tetapi kalau kemudian itu terganggu, bisa jadi terganggu karena informasi di bab sebelumnya. Jadi ada keterkaitan, ya. Tetapi karena ada keterkaitan itu, maka ketika informasinya apalagi berbeda, maka itu akan mengganggu informasi yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, interferensi proaktif. Interferensi proaktif ini akan terjadi apabila informasi yang baru dipelajari mengganggu seseorang dalam mengingat informasi yang dipelajari sebelumnya. Mungkin ini berkaitan juga salah satu contoh adalah berkaitan dengan situasi budaya misalnya, yang seringkali antara satu budaya satu dengan budaya yang lain itu berbeda. Contoh adalah ketika kita berada di Indonesia itu ketika kita setir itu kan berada di sebelah kanan, tetapi kalau kemudian di luar itu kan setirnya itu kan berada di sebelah kiri, sehingga kemudian informasi yang baru itu akan mengganggu, ya, sehingga kecenderungannya adalah ketika kita berada di Indonesia dan kemudian kita pindah ke luar, maka itu akan kemudian menghilangkan kebiasaan, menghilangkan pengetahuan kita dan kemudian merubah informasi itu dengan informasi yang baru. Itu kaitannya dengan interferensi bercampurnya, sehingga kemudian kita menjadi lupa. Nah, tetapi kita juga bisa mengingat sesuatu. Nah, dalam sumber literatur itu dikatakan sebagai pelancaran ingatan. Bagaimana kemudian kita bisa memperlancar ingatan kita? Nah, ada dua metode yang bisa menjelaskan tentang pelancaran ingatan itu. Yang pertama adalah pelancaran ingatan retroaktif dan yang kedua adalah pelancaran ingatan proaktif.
Pelancaran retroaktif itu terjadi jika informasi yang baru memantapkan ingatan informasi yang telah dipelajari. Jadi ketika kita mendapat informasi yang baru, bisa jadi itu akan memantapkan informasi yang lama. Yang kedua adalah, nah itu akan kemudian memantapkan ingatan kita. Kemudian yang kedua adalah pelancaran ingatan proaktif. Pelancaran ingatan proaktif itu akan terjadi jika informasi yang baru memiliki karakteristik yang sama. Sehingga karena memiliki karakteristik yang sama, sehingga itu akan kemudian juga menguatkan dari pengetahuan, dari informasi yang sudah kita dapatkan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.